Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lala. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata. Apakah adik bersedia? Jika adik bersedia, adik bisa duduk terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan dan memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Selanjutnya saya sudah melakukan mencuci tangan dan saya akan melakukan pemeriksaannya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian alis atau suprasilianya dengan menggunakan senter atau pen light, yaitu dilihat apakah simetris antara mata kanan dengan mata kiri, kemudian apakah terdapat madarosis atau apakah terdapat kerontokan, kemudian apakah terdapat hiperemis atau eritema, kemudian apakah terdapat edema, tumor atau benjolan pada bagian matanya. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Nanti jika nyeri atau sakit, nanti adik bisa bilang kepada saya ya adik. Nah, saya akan melakukan palpasi. Sakit adik? Jika terdapat tumor atau massa, rasakan konsistensinya seperti apa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian siliannya. Bisa merem saja dek. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan pada siliannya. Apakah terdapat triasis, distriasis, kemudian apakah terdapat sekret. Jika terdapat sekret, warnanya seperti apa dan konsistensinya seperti apa. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada pabeba superiornya. Nanti adik bisa melirik ke bawah, lirik ke bawah, lirik ke bawah, ya. Apakah terdapat edema pada palpebra, apakah terdapat hiperemis, apakah terdapat sekret, warnanya seperti apa dan konsistensinya seperti apa, apakah terdapat massa, kolazian atau hediolum. Kemudian akan melakukan palpasi pada bagian ini dengan menggunakan ujung telunjuk saya. Nah, jika terdapat massa, nanti konsistensinya seperti apa dan mobilitasnya seperti apa. Ini saya tekan-tekan sakit adik? Enggak ya? Apakah terdapat entropian atau ekstropian juga? Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada palpebra inferiornya. Palpebra inferiornya yaitu apakah terdapat edema pada palpebranya, apakah terdapat hiperemis, sekret, warnanya konsistensinya seperti apa, kemudian apakah terdapat massa, hediolum atau kalazizigon. Kemudian apakah terdapat entropian atau ekstropian. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk saya. Nanti jika nyeri ada bisa bilang kepada saya ya, sakit? Enggak. Jika terdapat massa, konsistensinya seperti apa dan mobilitasnya seperti apa. Saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra superior, yaitu nanti dengan membalik palpebra superiornya sehingga nanti terlihat pada konjungtiva palpebra superiornya. Permisi ya. Melihat ke bawah deh. Nah, ya. Apakah terdapat hipertrofi papil, giant papil atau cobblestone, kemudian apakah terdapat membran atau pseudomembran, kemudian apakah terdapat massa, hediolum atau kalazizion, kemudian apakah terdapat benda-benda patologi seperti litiasis atau kopalgram. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada palpebra inferiornya, yaitu adik bisa melirik ke atas. Nah, ya. Apakah terdapat benda patologis, papil, folikel, litiasis, kemudian apakah terdapat korpalgram, kemudian apakah terdapat hiperemis, anemias atau ikterik, kemudian apakah terdapat edem atau massa, hediolum, kalazizion, sekret. Jika terdapat sekret, warnanya seperti apa dan konsistensinya seperti apa. Kemudian apakah terdapat membran atau pseudomembran atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bubil sekreanya, yaitu apakah terdapat hiperemis atau terdapat injeksi konjungtiva. Kemudian apakah terdapat injeksi siliar, kemudian apakah terdapat perikorneal. Kemudian apakah terdapat benda-benda patologi seperti jaringan fibrovaskular, pingular, flickland atau tidak. Kemudian apakah terdapat edema konjungtiva atau tidak. Kemudian massa tumor. Massa tumornya seperti apa, warnanya seperti apa. Kemudian pasien bisa melirik ke bawah adik, melirik ke bawah, lalu kelopak matanya ditarik ke atas. Nah, apakah terdapat iterik, benda asing atau bangunan patologis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bulbus oculi, yaitu arah senter dari bagian temporal. Apakah adik bisa pandangannya ke depan ya? Dan ke saya ya. Apakah terdapat exophthalmos, kemudian apakah terdapat lagos talmos. Kemudian arahkan dari bagian depan senternya, apakah terdapat exophoria atau tropia, apakah terdapat endrophoria atau tropi atau enforia atau tropi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian korneanya dengan menggunakan refleks cahaya.
Ya, apakah jernih ukurannya korneanya pada nervus normalnya yaitu 12 mm. Kemudian apakah terdapat defek, kemudian ukurannya seperti apa, bentuk dan letaknya. Apakah terdapat infiltrat, ukuran, bentuk dan letak, apakah terdapat edema, gula, jaringan nekrotik atau tidak. Kemudian apakah terdapat bangunan patologis, terantas, dots atau neurovaskularisasi. Dan saya akan melakukan pemeriksaan pada keratoskop Placido, yaitu dengan menggunakan papan bergaris keratoskop Placido. Kemudian saya hadapkan ke bagian mata pasien. Adik bisa lihat ini ya, Adik. Kemudian nanti adik bisa melihat ini. Saya akan menyinari pada bagian belakang. Kemudian diperhatikan pada bagian pantulan garis pada korneanya, apakah konsentris, terputus-putus atau bergelombang atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensitivitas kornea, yaitu adik bisa lurus pandangannya ke depan. Kemudian saya akan mengambil kasa steril, di ujungnya sudah digulung lancip. Kemudian nanti saya akan menggoreskan. Nah, bila masa langsung berkedip maka sensitivitas kornea baik. Nah, dibandingkan dengan mata yang lain. Kemudian lakukan pada mata yang sehat, baru lakukan pada mata yang sakit. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kamera okuli pada anterior. Saya akan melakukan inspeksi dengan menggunakan penlight atau senter, sinari ke arah oblik atau temporal. Kemudian pemeriksa kedalaman pada okulinya anterior. Bandingkan apakah terdapat hipo, pion atau pus, kemudian apakah terdapat hifema, kemudian apakah terdapat fibrin atau benda-benda asing. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan iris, yaitu dari arah nasal. Kemudian perhatikan warna irisnya. Kemudian perhatikan dari kripte apakah terdapat nodul, lubang. Kemudian apakah terdapat sikinia atau anterior atau terpelekatan iris dengan kornea. Apakah terdapat sikinia posterior atau perekatan iris dengan lensa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pupil, yaitu dengan menggunakan penlight, yaitu ada bisa lurus ke depan ya, pandangannya lurus ke depan. Ya, diameter pupilnya, bentuk pupilnya seperti apa. Bila terkena dari sinar matahari terjadi miosis atau mengecil. Jika tidak terkena matahari atau sinar maka terjadi midriasis atau melakukan pelebaran. Kemudian periksa apakah refleks cahaya direct dengan mengarahkan sinar langsung ke mata terjadi miosis atau tidak. Kemudian apakah terdapat refleks indirect dengan mengarahkan sinar ke mata yang tidak diperiksa. Lihat mata yang diperiksa terjadi miosis atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lensa, sinar ke arah depan, kemudian apakah terdapat kekeruhan pada lensa atau tidak. Kemudian sharing dari samping, apakah terdapat iris shadow pada lensa atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaannya. Jangan lupa pemeriksaan pada mata yang sebelah sisi kiri juga dilakukan pemeriksaannya. Nah, ini pemeriksaannya telah selesai ya adik. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya melakukan cuci tangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.